tidur sangat pulas dari sore hingga malam. Kemudian Mario membangunkannya karena pihak WO akan segera tiba di apartemen. Grace terpaksa bangun dan langsung mandi, disertai dengan bantuan Mario hingga selesai. Tak lama kemudian, pihak WO tiba di apartemen. Setelah pertemuan selesai, pihak WO pulang dan Mario segera memesan makanan karena Grace lapar. Setelah makanan tiba, Mario, Grace, Ellie, dan Arvin makan malam bersama. Setelah makan malam, Mario dan Grace meluangkan waktu bersama Arvin, bermain hingga balita itu tertidur. Ellie membawa Arvin ke kamar, dan kemudian Mario dan Grace juga masuk ke kamar mereka. Mereka bersiap untuk tidur karena esok pagi mereka akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Grace. Esok paginya, seperti yang telah direncanakan semalam, pagi ini Mario dan Grace pergi ke rumah sakit. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu Janeta agar wanita paruh baya itu tidak khawatir. Setibanya di rumah sakit, Mario langsung membawa Grace ke ruang pemeriksaan karena sudah memiliki janji dengan dokter sebelumnya. Di ruang pemeriksaan, Grace diminta untuk berbaring di tempat tidur pasien dan dokter segera melakukan pemeriksaan setelah mendengar keluhan Grace tentang sering merasa mual di perutnya. Setelah pemeriksaan, dokter pun memberikan kabar mengejutkan, Anda positif hamil. Setelah selesai melakukan USG, Grace dan Mario duduk berdampingan. Grace masih terdiam, sementara dokter duduk di depannya dengan sabar menunggu. Setelah beberapa saat hening, Grace akhirnya bicara. Mungkin bisa diperiksa sekali lagi, Dok? Bisa jadi ada kesalahan atau mungkin alat yang digunakan kurang optimal. Saya tidak mungkin hamil. Dokter terdiam sejenak sebelum Grace melanjutkan. Saya telah rutin mengonsumsi obat selama sebulan terakhir. Saya tidak pernah melewatkan dosisnya. Bagaimana bisa saya tiba-tiba hamil? Grace dengan tegas menolak gagasan bahwa dia positif hamil, menegaskan keyakinannya. Dengan senyum yang bersahaja di wajahnya, sang dokter menjawab, "Saya mengerti kebingungan Anda, Nona. Dan kasus seperti yang Anda alami ini sudah sering saya temui pada pasien lain. Mengonsumsi obat kontrasepsi hanya mencegah sekitar 90% kemungkinan kehamilan. Masih ada 10% kemungkinan tersisa, dan itulah yang terjadi pada Anda sekarang," jelasnya. Mario dan Grace terdiam. Sang dokter kemudian bertanya, "Maaf, jika Anda berkenan, mungkin Anda bisa memberitahu saya nama obat yang Anda konsumsi selama ini." Grace mengangguk pelan, "Tentu, saya membawanya, Dok." Dengan cepat, ia mengambil botol obat tersebut dari dalam tasnya dan memberikannya kepada dokter. Dokter itu mengamati botol obat tersebut sejenak sebelum akhirnya membuka tutupnya. Dengan cermat, dokter meraih 2 lembar tisu sebelum menuangkan sisa butiran obat tersebut ke atas tisu. Ia memperhatikan butiran obat tersebut dengan serius sebelum memasukkannya kembali ke dalam botol dan menutupnya rapat. Obat ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan, tetapi tidak berlaku pada Anda, ujar dokter sambil menatap Grace, sambil mengembalikan botol obat tersebut padanya. "Saya sarankan setelah hari ini, Anda tidak perlu melanjutkan konsumsi obat ini karena sangat berbahaya bagi janin Anda," lanjut dokter dengan tegas. Beberapa saat kemudian, setelah mendengar penjelasan dari dokter, Mario dan Grace keluar dari ruang pemeriksaan dan kini berada di dalam mobil. Namun Mario belum memulai kendaraannya. Mario melirik sebentar pada Grace dan melihat wanita itu sedang termenung. Mario menghela napas, agak kecewa dengan reaksi Grace yang tampak menolak keras untuk mengandung anaknya. "Kau menyesal?" tanya Mario, membuat Grace langsung menoleh padanya. Wanita itu menatapnya dengan tajam. "Bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan Arvin masih kecil?" jawab Grace. "Usia Arvin sudah 1 tahun lebih, Grace. Lagi pula, kau tidak menyusui Arvin, lalu apa masalahnya?" Grace mendesah pelan, "Aku takut tidak bisa memberikan perhatian yang cukup padanya, Rio. Kamu tidak akan bisa mengerti bagaimana perasaanku. Kalau kita sudah menikah, bukankah kita bisa merawatnya bersama-sama?" tanya Mario. "Rio, ini tidak semudah yang kau bayangkan.
Kalau aku gagal merawat Arvin, Tuan Morgan akan mengambil alih dariku, dan aku tidak mau itu terjadi. Ujar Grace dengan khawatir, asalkan Arvin bahagia dan sehat selama bersama kita, maka dia tidak akan pergi kemana-mana, Grace. Dia akan tetap menjadi anakmu, anakku, anak kita, tegas Mario. Grace terdiam, dan Mario dengan lembut meraih tangan kanannya. Aku yakin sebenarnya Uncle Morgan sangat percaya padamu. Bahwa kau bisa membesarkan Arvin sebagaimana yang dia harapkan. Dia memberikan syarat seperti itu padamu hanya agar kau tidak melupakan tanggung jawabmu. Kehadiran anak kita tidak akan mengurangi kasih sayangmu terhadap Arvin, karena kau sendiri tulus menyayanginya. Ada banyak orang yang menyayangi Arvin. Grandpa juga sangat menyayangi Arvin, begitu juga Mom dan Dad. Marina juga, semua orang menyayangi Arvin. Jika kita sudah menikah dan tinggal bersama, maka Arvin akan dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayanginya. Kau juga akan berhenti bekerja dan menghabiskan banyak waktu bersamanya, jelas Mario dengan penuh keyakinan. Mario membelai lembut garis wajah pucat Grace. Boleh aku bertanya? Grace mengangguk, dan Mario melanjutkan, kau menginginkannya atau tidak, tentu. Dia darah dagingku, jawab Grace. Aku menyangkal bukan berarti aku tidak menginginkan kehadirannya, Rio. Aku hanya khawatir, Mario tersenyum, baiklah kalau begitu. Aku berharap penjelasanku tadi bisa menenangkan perasaanmu dan kau tidak perlu cemas. Arvin dan adiknya akan mendapatkan kasih sayang yang melimpah. Baik dari ibu mereka maupun orang-orang di sekelilingnya. Kemudian Mario mengecup lembut kening Grace dan memeluk wanita itu. Grace tidak menolak dan membiarkan Mario mendekap hangat. Ia menutup kedua matanya, menikmati aroma maskulin sang pria. Tidak sia-sia usahaku, batin Mario. Aku pasti akan jujur pada Grace, tapi tidak sekarang, lanjutnya dalam hati. Kejujuran yang dimaksud oleh Mario adalah pengakuannya mengenai obat yang selama ini dikonsumsi oleh Grace. Wanita itu mengira obat tersebut adalah obat kontrasepsi padahal sebenarnya bukan. Obat tersebut telah diganti oleh Mario dengan obat untuk penyubur kandungan. Mario sengaja melakukannya karena ia sangat ingin Grace hamil dan melahirkan anak dari dirinya, serta ingin menikahi wanita itu. Mario sungguh-sungguh ingin mengakhiri masa kesendiriannya dan tidak ingin bermain-main seperti sebelumnya. Selain itu, Mario juga mencintai Grace. Meskipun awalnya ia mendekati wanita itu untuk mengalihkan perasaan cintanya pada Clarissa, namun kini Mario tulus mencintai Grace. Ia sangat mencintai wanita itu sehingga rela melakukan segala cara untuk memastikan Grace bersamanya, dan dalam waktu dekat akan menikahi wanita itu. Kemarin malam, ketika Grace sedang tidur, Mario dengan cepat menukar obat sebelumnya dengan obat kontrasepsi yang sebenarnya. Itu sebabnya ketika diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan bahwa obat tersebut memang berfungsi sebagai obat pencegah kehamilan. Mario mengurai pelukan dari Grace dan memandang wanita itu penuh cinta. Kita pulang sekarang, HM? Grace mengangguk sebelum Mario melanjutkan. Aku akan mengantarmu ke apartemen dulu, setelah itu aku akan pergi membeli susu hamil untukmu seperti yang disarankan oleh dokter tadi. Kau mau rasa apa? Coklat atau vanila? Tanyanya, aku ikut sekalian saja. Biar aku bisa pilih-pilih, jawab Grace. Yakin? Bukannya kamu sedang pusing? Mario memastikan. Grace menggeleng pelan, tidak apa-apa, aku ikut saja. Aku ingin beli cemilan. Aku ingin ngemil. HM, baiklah, sahut Mario sebelum akhirnya dengan cepat membenarkan posisi duduk di kursi kemudi. Setelah itu, Mario bersiap untuk memulai mobil dan meninggalkan tempat parkir rumah sakit menuju salah satu supermarket. Setibanya di supermarket, mereka berbelanja sebentar, membeli semua yang diinginkan oleh Grace. Dan setelah selesai mereka langsung pulang ke apartemen.
Mario menemani Grace sebentar di apartemen sebelum akhirnya ia pergi menuju rumah sakit tempat sang adik, Axel, dirawat. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya. Terima kasih.